Halo, saya Jagur dari Saviors Collective. Selamat datang di Vakan Thrift. Menurut Saviors Collective, apa sih thrift itu? Thrift itu kegiatan jual beli sih, jual beli barang bekas. Yang membuat thrifting itu menyenangkan apa sih? Bisa dapat kayak item-item atau produk dari brand luar yang nggak akan keluar lagi. Terus emang yang dari segi bahan, kalau kita ngomongin segi bahan yang susah didapat gitu kalau diproduksi zaman sekarang gitu. Detailing produk yang susah bisa buat sampling development dan lain-lain lah gitu. Banyak keasikannya. Awal mula tertarik dengan thrift itu boleh diceritain nggak? Awal mula tertarik thrifting itu udah jadi kebiasaan pas ngomongin zaman aku pertama suka aja ya, suka thrifting itu dari SMP. Emang kayak lebih suka ngoleksi orangnya, maksudnya dari segi pakaian ya, item fashion lebih suka ngoleksi. Terus gak suka sama orang lain gitu kan, jadi lebih beda aja, look different gitu. Kenapa pada akhirnya thrift yang dipilih? Pada akhirnya thrift yang dipilih, jujur-jujuran aja bisa menghidupi sih untuk sekarang gitu. Jadi kebutuhan juga, maksudnya kebutuhan tuh entah itu kan ini aku profesinya bisa dibilang penjual ya, seller ya, aku bisa hidup dari situ. Mulai berdirinya ini kapan Saviors Collective? Saviors Collective mulai berdiri tahun 2020 pada awal pandemi. Awal pandemi itu emang namanya Saviors itu emang bener Saviors gitu. Pada saat dulu sebelum pandemi kan belum terjun maksudnya belum terjun jual beli gitu. Meskipun suka thrifting dulu cuman belum terjun kayak jual beli barang thriftnya gitu. Ya, jadi keterusan sampai sekarang, jadi ladang rezeki juga tadi yang dibilang. Katalog apa aja sih Kang yang dijual di Saviors Collective? Kalau Saviors Collective fokusnya ke outer atau jaket. Nah, kalau untuk sekarang di toko, untuk melengkapi toko, ada head to toe lah. Maksudnya head to toe dari celana. Kalau overall masuk tuh. Terus sekarang ke kemeja. Dulu berkembangnya si Saviors tuh gara-gara outer atau jaket gitu. Referensi atau inspirasi mode Saviors Collective atau Akang sendiri dari mana Kang? Kalau misalkan ngomongin brand Jepang kayak Neighborhood yang kayak gitu, terus TWTap yang kayak gitu, terus kayak mereka bikin suatu produk tapi bisa reusable, durability-nya oke. Ya, bisa dibilang carhat dikis dan lain-lain. Kalau misalkan ngomongin tentang brand fashion, pengalaman terunik dan memorable pas nge-thrift? dapat jackpot dari BAL sih. Dengan harga, maksudnya kan harga BAL gitu, melebihi harga BAL, satu barang melebihi harga BAL gitu. Itemnya apa kalau bisa disebut dulu? Dulu Balenciaga X-Speed Hunter hoodie itu rilisan tahun 2000 gitu, kalau nggak salah 2006. Lumayan harganya, tapi nggak disangka-sangka bisa kejual segitu gitu loh. Emang kita tuh cek dulu license-nya, terus bandingin sama keluarannya, kayak dirilis di mana. Misalkan kalau barang bekas di luar negeri itu websitenya di Grail mungkin ya, di Grail terus eBay, kita bandingin, oh ternyata cocok, maksudnya cocok dari segi tag label atau wash dan lain-lain, legit gitu bisa dibilang. Harganya kan lumayan tuh, sesuai ekspektasi gitu, harganya tuh up banget, mahal gitu. Barang apa sih dulu pas awal-awal nge-thrift yang pertama kali didapat? Jaket outer sih, jaket outer biasa sebenarnya, kayak ada? Harrington, masih ada Harrington flag jacket, coach jacket yang kayak gitu. daily use gitu buat casual look, casual fit.
gitu. Itu apa sih yang pada akhirnya bikin Xavier Collective konsisten gitu dengan banyaknya konsekuensi dan resiko di dunia thrifting? Pelanggan yang udah terbentuk sih, market yang udah terbentuk gitu. Jadi nggak takut, maksudnya emang sih resiko pasti ada, apalagi sekarang Bookable nggak semuanya bagus ya. Kalau misalkan ngomongin persenan, perbandingan persenan dari Bookable 30-70 malahan. 30 tuh yang bagusnya, nah yang 70% kan mostly banyaknya yang jeleknya, jong gitu kan disebutnya. Cuman karena kayak bukan tuntutan tapi konsistensi, mungkin pengen ngasih ke calon konsumen atau market Xaviers tuh jadi terus gitu, termotivasi gitu. Ya itu mah kalau misalkan ya pintar-pintar ngolahnya aja sih gitu. Ada tips nggak atau tips dan trik buat para pemula? Para pemula jangan dulu buka bal sih ya tuh. Nyari aja di misalkan pasar gitu, keliling gitu, cari di pasar, jangan dulu buka bal sih. Kalau misalkan baru buka gitu, resikonya terlalu gede. Apalagi kan kalau misalkan mainan thrift kayak gini dari buka bal langsung kaget, takutnya kaget. Itu aja sih. Konsisten ya tak intinya. Tren orang-orang cari barang thrift itu apa aja sih Kang? Tren orang-orang berdasarkan apa yang jadi tren sekarang, misalkan referensi orang-orang itu biasanya ya dari Pinterest, look Pinterest gitu. Terus kalau misalkan ngomongin tren sesuai dengan tren yang ada sekarang, misalkan sekarang lagi rame-ramenya GoPor, stand outdoor tapi bisa stand casual gitu, kayak gitu. Terus kalau misalkan dari sudut pandang si penjual atau seller ya harus ngikutin tren itu gitu, apa yang rame sekarang gitu. Sensasi apa sih Kang yang didapat ketika nge-thrift itu dibanding dengan beli barang baru? Sensasinya dapat ya itu, dapat barang yang nggak ada. Maksudnya kalau di pasar lokal meskipun banyak, cuman detailing yang kayak gitu gini yang kita dapat detailing, misalkan jaket, detailing pocket, detailing bahan dan lain-lain gitu. Looknya tuh emang beda gitu, lebih estetik mungkin ya, lebih estetik gitu. Menurut Akang nih ya, sebutkan Xavier Collective lewat 3 kata apa aja yang menggambarkan Xavier Collective. 3 kata yang menggambarkan ya. Xavier Collective. Small business, big proud. Terima kasih Vakan Trip, enjoy the hunt, love the find.